Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Perhappy Bandung? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang dalam kegiatan acara Podcast Panen Raya. Podcast inovasi dan pemikiran kritis sosial ekonomi pertanian. Ketika konflik geopolitik terjadi, dampaknya banyak sekali terhadap bidang militer, diplomasi, dan juga ternyata merambat ke sektor ekonomi global, termasuk sistem pangan dunia. Hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana dinamika konflik Iran, AS, Israel bisa mempengaruhi agribisnis internasional dan implikasinya bagi Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ketua Umum Perhappy Kopisariat Bandung, Ibu Dr. Rerpol Erna. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Kang Eka. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Gimana Bu nih akhir-akhir ini isu tentang geopolitik Iran, Amerika Serikat dan Israel. Bagaimana pendapat Ibu kaitannya dengan geopolitik global, khususnya ke agribisnis internasional? Semakin memanas ya. Panas Bu. Panas ya. Ya baik, kita memang akhir-akhir ini dipadati dengan berita-berita terkait perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Betul. Kita juga melihat bagaimana dampaknya ya ke negara ya, terutama ke Indonesia dari perang tersebut gitu. Kalau kita menonton siaran TV tiap hari, beritanya hampir bisa dikatakan tentang peran Iran tersebut ya. Iya. Apa namanya? Menurut Ibu ada dampaknya bagaimana Bu terhadap rantai pasok pangan secara global dan kaitannya ke Indonesia juga begitu ya? Ya, kalau bicara dampak pasti berdampak. Ya. Ya. Karena kita lihat bahwa kita ini menganut Indonesia ya. Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem perdagangan terbuka. Artinya ada ekspor dan impor di situ. Yeah. Ketika ada perang di suatu negara, itu dampaknya terutama ke ekonomi ya. Sistem ekonomi suatu negara. Karena tadi Indonesia itu adalah negara yang menganut perdagangan terbuka. Yeah. Kita bicara rantai pasok, pasti iya. Karena Indonesia mayoritas pendapatannya berasal dari pertanian, sektor pertanian. Ya, hampir kurang lebih 80% kita pertanian. Kemudian di sisi lain ada sektor pertambangan dan energi. Yeah. Itu juga terlihat yang saat ini mulai diributkan karena dikhawatirkan harga BBM naik. Kalau kita lihat per hari ini juga perubahan harga minyaknya itu luar biasa naiknya. Ya. Sehari setelah penyerangan Iran itu langsung naik Rp400. Langsung naik Rp400. Sekarang itu dari $60 per barel, kemudian per hari ini $110 per barel. Ya. Sampai tadi juga dikhawatirkannya Iran sampai istilahnya mengatakan jangan sampai mereka harga minyak itu akan naik sampai $200 per barel. Wah, kalau itu udah besar subsidi kita Bu ya berarti. Ya. Karena nanti kita akan bingung sendiri, negara akan memilih apakah meningkatkan harga atau meningkatkan subsidi atau menaikkan harga. Ya, itu pasti pilihannya dua itu ya Bu. Pilihannya dua. Okay. Ya kalau kembali lagi tadi ke rantai pasok, kita tahu bahwa Iran ini memang salah satu eksportir minyak ya. Di sisi lain juga yang saya ketika mau coba cari tahu lebih dalam, Iran ini juga ternyata eksportir dari pupuk. Bahan dasar pupuk. Dasar pupuk. Nitrogen ya. Betul, yang dibutuhkan oleh kira-kira mungkin mayoritas negara membutuhkan, hampir beberapa negara membutuhkan, termasuk kita, karena kita berada di sektor pertanian. Gitu. Jadi kalau bicara rantai pasok ini panjang nih nanti, bisa satu semester. Waduh, satu semester sendiri. Waktu kita hanya terbatas podcast 30 menit. Ya. Kalau ke
krisis pangan, Ibu melihat kita ada ke arah ke sana tidak sih Bu secara jangka pendek begitu? Krisis pangan sih tidak, belum ya, belum bisa mengatakan tidak, belum. Tapi untuk krisis energi, ini yang kita khawatirkan saat ini. Ini yang paling nomor satu. Jadi dengan adanya perang ini ada 3 hal yang kita khawatirkan. Yang pertama adalah dampak dari naiknya harga BBM. Yang kedua, naiknya harga biaya produksi di bidang pertanian karena tadi adanya harga pupuk. Kalau kita bicara ekonomi mikro kan kelangkaan akan menimbulkan harga yang tinggi. Yang ketiga adalah logistik. Logistik ini sangat penting. Ya, dengan ditutupnya tadi Selat Hormuz, kita bisa melihat ada 3.000 saat ini per hari kemarin dan hari ini. Itu terlihat ada 300 tanker yang tidak bisa masuk karena Iran sudah menutup selat Hormuz tersebut. Ya bahkan Menteri Bahlil bilang cadangannya hanya tinggal 20 hari lagi begitu Bu. Kalau itu dikantor sama Pak. Saya nonton ada Pak Menteri Keuangan mengatakan memang kalau kita membeli minyak itu katanya tidak langsung setahun, tapi ada produksinya berapa per bulan. Gitu. Jadi tidak lantas kita tinggal 20 hari, kalau tinggal 20 hari berarti sampai lebaran ya. Kita nggak ada nanti bensin. kita berarti nggak ada bensin, kita mau kemana gitu ya, kita yang ada di rumah semua gitu. Menurut Ibu ya, ini kan kita akan ada mungkin ya sedikit shock gitu ya terhadap pasokan energi. Kalau dari sisi energi terbarukan misalkan, kan kemarin kita sempat lama itu Bu ya tentang bahan bakar kita mengandung etanol, gitu ya. Apakah nanti ini akan ada dampak perlu ya? Saya sih lebih melihatnya perlu kita menyiapkan begitu ke arah-arah energi yang lebih terbarukan yang tidak terlalu gantung dari minyak bumi begitu Bu. Ya, kalau bicara energi terbarukan saat ini kita sebenarnya sudah memulai dari kelapa sawit. Dibuktikan dengan adanya B50 yang diharapkan nanti juga akan menjadi mudah-mudahan nantinya akan menjadi B100 dan sudah mulai juga ada di beberapa SPBU ya di uji coba. Hanya memang masih proses ya. Yang kita harapkan tidak hanya dari kelapa sawit tetapi juga dari tanaman-tanaman lain ataupun dari peternakan. Contohnya dari kotoran sapi yang bisa juga menjadi energi alternatif Bu ya? Alternatif. Kalau dulu saya ingat sekali waktu di Jerman itu ada penelitian mengenai buah jarak atau Jatropha, itu mereka menguji coba menjadi salah satu renewable energy. Padahal kalau dipikir jumlahnya itu lebih banyak di kita sebenarnya Jatropha itu. Ya, kita memiliki buah jarak yang mungkin memang sekarang kalau kita lihat sih tanamannya udah mulai langka. Tapi bisa jadi Indonesia juga menggunakan itu sebagai salah satu renewable energy. Kita menggunakan teknik salah satu kelebihan kita adalah mempunyai 2 musim, hujan dan kemarau. Kemarau yang setengah 6 bulan itu mungkin kita bisa menjadikan salah satu alternatif sebagai sumber energi dari tenaga matahari yang saya lihat udah termasuk Unpad sendiri juga sudah menggunakan itu dan alternatif yang lain karena kita sangat kaya dengan sumber daya alam ya di desa-desa terpencil itu udah mulai menggunakan energi dari air gitu ya diubah menjadi listrik mungkin itu ya. Secara perdagangan global, bagaimana Bu? Apakah akan ada sedikit pergeseran ya? Preferensi Indonesia begitu yang sebelumnya kita banyak mengimpor ya barang-barang dari Timur Tengah gitu ya, ataupun sebaliknya. Apakah akan ada pergeseran dari sisi perdagangan global khususnya produk-produk yang berkaitan dengan komoditas pertanian gitu? Misalkan apa nih kalau komoditas pertanian dari Iran?
Mungkin ada beberapa seperti minyak zaitun begitu Bu ya, atau mungkin keturunannya seperti kurma ya, sekarang ini Ramadan nih Bu. Iya, banyak dari sana ya. Iya, kan hampir 100% mungkin ya Iya, produk-produk iya, dari Timur Tengah ya kita impor ya Iya, iya. dari sana. Menurut Ibu akan ada pergeseran gitu? Karena setelah saya lihat Amerika itu sekarang sudah mulai menanam kurma Bu. Karena dia tahu ya pasar global kurma itu cukup besar ya untuk negara-negara yang tadi ya, negara-negara Muslim mungkin ya ketika Ramadan ini. Ya, secara terkait perdagangan, pergeseran perdagangan global ya, ya kan sekarang geopolitik ya tadi disampaikan. Kalau kitanya, mungkin kalau produk kita tetap ke situ, kecuali memang sudah tidak bisa lagi kita tidak bisa mengimpor dari sananya. Karena biasanya sudah ada perjanjian ya, yang saya tahu kalau untuk perdagangan terbuka seperti itu sudah ada perjanjian yang sebelumnya. Kecuali dari ketika kita mengajukan permintaan dari penawarannya sudah tidak bisa memenuhi ya, mungkin kita bisa bergeser ke negara lain yang mempunyai produk yang sama. Seperti itu kan kita kalau bicara juga ekonomi mikro kan ada dikatakan sebagai bukan barang substitusi ya, tapi sebagai negara yang mempunyai produk yang sama yang kita bisa juga menjalin kerjasama gitu ya. Kemudian kita bicara Amerika, saya melihat sekarang Amerika Serikat itu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Donald Trump itu ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana bahwa Amerika ini adik kuasa dan superpower. Masih adik kuasa. Ya, sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi ya, tanpa mengatakan itu kita sudah tahu memang negara Amerika itu merupakan negara yang kita dulu istilahnya dikuasa ya, superpower. Terbukti apa? Dolar itu kan digunakan hampir sebagai mata uang global di hampir semua negara. Ya, itu salah satu bukti paling nyata. Tanpa harus sebenarnya untuk melakukan menghindari perang yang terjadi sekarang, kita juga sebenarnya sudah mengetahui itu gitu. Tapi yang saya lihat sekarang bahwa ingin benar-benar secara real menunjuk ke bos kami ini negara adikuasa. Saya gitu bosnya ya. ini gitu. Amerika ini merupakan negara adikuasa super power. Dan itu. Oke. Baik, menurut Ibu kan tadi bilang kita akan ada sedikit mungkin gangguan terhadap pasokan pupuk begitu Bu ya. Yang tentu saja ya secara tidak langsung begitu ya akan mempengaruhi input pertanian kita. Betul. Bagaimana Bu? Mungkin nggak sih ini akan sedikit mengganggu produksi pertanian kita sampai pada ketahanan pangan kita juga sedikit terganggu gitu Bu. Karena kan banyak nih ya narasi-narasi ya di berita online maupun di media sosial ya. Kita harus mesti bersiap-siap nih. Akan ada sedikit shock ya untuk harga-harga komoditas pertanian kita gitu. Ya. Pastinya ya. Kalau hanya kita belum punya data ya. Berapa sih sebenarnya bukan belum punya, saya belum sampai saat ini belum mengetahui secara pasti ya berapa persentase kita mengimpor pupuk. Tetapi terlepas itu pastinya akan mengganggu juga ke produksi pertanian ya, terutama ke biaya. Biaya Bu. Jika biaya naik kan itu akan dibebankan nanti harganya menjadi beban atau dibebankan ke harga konsumen. Dan terkait juga produktivitas